Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, dan wabil khusus Sayyidul Baik Bapak Sunardi beserta Ibu Hajah Husnul Khotimah, mempelai berdua yang berbahagia Mas Muhammad Reza Budi Pratama dan Mbak Devi Rahma Aryani, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Wa in taqudu nikmatallahi la tusuha. Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-18, dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitung. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur Allah janjikan nikmat ini akan Allah tambahkan, dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 surat Ibrahim ayat ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in a'dati lasyadid. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir sore hari ini di kediaman Bapak Sunardi dalam undangan walimatul urs beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan sebagai hamba-hamba yang abad dan syakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun mampu optimal meneladani beliau hingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Sore hari ini saya mau pesan buat Mas Reza sama Mbak Devi Rahma. Ada ya Mbak Devinya? Ada ya, mendengarkan kan? Ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan pesan ini juga berlaku untuk manten lawas. Mas Reza dan Mbak Devi, ketika Rasulullah Muhammad SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pesan beliau yang pertama kali adalah amsik alaina lisana. Jadi pesan awalnya itu amsik alaina lisana, jaga baik-baik pesan lisan kalian. Karena memang lisan ini terkadang lebih tajam daripada sebilah pedang atau pisau. Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu orangnya lemah lembut. Dalam Ali Imran dikatakan faqdima rahmatin minallahi lintalahu. Beliau itu lemah lembut. Kalau nggak lemah lembut gitu, banyak orang yang meninggalkan beliau, termasuk dengan istri beliau. Itu lemah lembut. Maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik di antara Mbak
Devi Rahma dan Mas Reza Budi Pratama ini, gunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati, karena lisan ini bisa memicu pertengkaran. Rasul saja memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah. Jangan seperti tetangga saya, Mas. Tetangga saya tuh kalau manggil istrinya gini, saya tanya, Mas, sama coba apa baju saya? Kelanteng. Lah apa kok coba tambah ireng tambah cilik? Panggilan yang menyenangkan hati. Rasul juga memanggil dengan panggilan yang menyenangkan hati. Yang kedua, Mas, ada 5 T yang Rasul kemas dalam satu khutbah nikah beliau saat menikahkan putrinya. Ada 5 T. T yang pertama adalah tawakal. Dan tawakal tertinggi dalam agama kita, akidah yang paling utama adalah tauhid. Tanamkan tauhid sejak dini pada istri dan anak-anak kita. Anak sekarang jangan dikudang, Mas. Anak sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau anak zaman dulu dikudang, Mas. Tang ting tung ting tang ting tung, anak isopo gitu. Anak yang jawab bapakku gendeng. Jelas-jelas aku anak takut anak isopo, masa anak tonggo. Anak sekarang tuh tidak dikudang, Mas. Tapi anak sekarang tuh diajak dialog. Dan tanamkan tauhid sejak dini. Ajarkan sholat, caranya masih bayi, bilang, nah ini bapak sama ibu mau sholat, kamu masih kecil, kamu belum bisa, kamu tenang, diam, nanti saatnya engkau bisa, engkau baru bisa sholat seperti ayah dan ibu. Gitu. Jangan dikudang. Kenapa takwa tauhid ini menjadi yang pertama? Dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-13, Rabbuna wa ta'ala memberikan satu pembelajaran yang luar biasa. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Perhatikan bagaimana Luqman mendidik anaknya, memberikan pembelajaran. Wahai anakku, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Karena syirik musyrik atau menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Mas Reza, saya nanya, dalam surat ini, ayat ini, itu yang disebut Allah itu Pak Luqman atau Bu Luqman? Kan? Pak Luqman. Berarti tugas mendidik anak adalah tugas suami. Rasul bersabda, baiti jannati. Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, rumah tanggaku adalah surgaku. Surga itu menurut gambaran Quran dan hadis, surga itu rapi bersih apa kemproh, Mas Reza? Rapi bersih surga. Rumah tanggaku surgaku. Imamnya siapa? Mas Reza, suami. Berarti yang tanggung jawab nyapu ngepel bersih rumah adalah suami. Mencari nafkah tugas suami. Mendidik anak tugas, bersih-bersih rumah tugas. Mbak Devi dengar. Ibu-ibu yang lain dengar. Ibu-ibu sama Mbak Devi mau masuk surga? Hah? Mau? Ewak ngono bojomu ya. Nek kakek cuma wis disapu, Mas, wis dipel, wis bawa balik calon rokok. Karena Rasul bersabda wa atau ajaujaha tadkhuluna bi sabwabil jannah. Maka istri yang soleh membantu kinerja suaminya, tugas suaminya, dipersilakan Allah masuk pintu surga manapun yang diinginkan. Nek kakek cuma wis dipel, Mas, wis nyampi, wis bawa rokok insyaallah. Tiwas dicatet tapi ibu sing kono ati dudune bojone. Dipatut tugasmu Pak nyapu ngempel, jebul istri kok dhewe bawa dhewe. Maka kalau itu bisa ditanamkan hal ini, bahwasanya seorang istri, ketaatan istri pada suaminya sesuai dengan kaidah syar'i, maka yadkhulul jannah abwabil jannah, dipersilakan Allah melalui pintu surga manapun yang diinginkan seorang istri. Enak loh surganya istri itu Pak, gampang. Taat sama suaminya, mendirikan 5 waktu, puasa Ramadan, itu sudah surganya wanita.
lanang itu wangel. Karena seorang bedik, blebes, bulet, blingsek, bagel, budegi, beler itu urusan laki-laki. Nah, maka T yang kedua mas, ta'aruf. Kenali baik-baik istri terhadap suami, dan kenalilah istri dengan baik-baik terhadap suami. Kalau nanti bisa ta'aruf atau kenal, saling kenal dengan baik dan memahami, insya Allah akan muncul yang kedua sabda Rasul, yakni tafahum, paham, memahami karena kenal. Jadi kalau suatu saat Mas Reza dibawa ke keluarganya yang di Blitar ya, nah di Blitar sana pada acara keluarga seperti ini, terus kok kekeselan nunggu dadak Allah, maka biasa nanti Mbak Devi akan digoda saudaranya, ujungnya Pak Nongowo ya nek turun. Sudah paham, sudah kenal, paham, nggak marah, malah ngomong, iku sik durung sepiro, Mbak. Engko bengi lho, Mas Reza udah dadi tukang kayu. Iya, oh iya Mbak, nggo gaji deh iku nek bengi. Dudu gaji biasa Mbak, gaji listrik. Apa yang digaji kabeh Mbak, kusen, lawang, meja, kursi. Buanter Mbak. Enggak ada rasa sakit hati karena apa? Kenal. Dengan saling mengenal dengan baik muncul tafahum, memahami. Kalau keluarga muslim dan muslimah ini mampu memahami satu dengan yang lain, akan muncul yang ketiga dawuh Rasul Muhammad SAW, yakni ta'awun. Akan saling tolong menolong di dalam keluarga ini. Maka istri akan membantu tugas-tugas utama suaminya yang ditetapkan Allah. Sebab kalau semua diserahkan suami, anak ibu ini, anaknya, istrinya semangat-mangat. Kenapa? Bola sing golek nafkah metu sapa? Nek ubah-ubah kon bojone, resik omah bojone, kabeh bojone, terus yang keluar mencari nafkah siapa? Lah iso mekap-mekap anak bojone. Maka ta'awun, terjadi tolong-menolong dalam keluarga. Ini akan menciptakan keluarga ini sakinah mawaddah. T yang keempat, takaful. Kalau kita bisa ta'aruf, saling kenal, pasti saling paham. Kalau bisa memahami, akan saling tolong-menolong kata Rasul. Maka pembagian tugas dalam rumah tangga mulai ditanamkan anak-anak. Sampai bagi nyetek lampu, sampai nyetek air, sampai mematikan, mulai dini diajarkan. Nanti dia mulai belajar adanya ta'awun. Karena agama kita ini Islamnya ahlus sunnah wal, jadi tidak bisa sendirian. Kalau ahlus sunnah wal ijainan, yang ada ahlus sunnah wal jamaah, ini bersama. Nah, kalau ini bisa, kita akan muncul yang disebut takaful. Apa itu? Kedamaian, ketentraman. Kalau pegang 5T ini, insya Allah godaan dari luar itu akan ditepis. Dan Mas Reza serta bapak-bapak yang lain, saya tidak mengingatkan diri saya Pak, karena saya belum punya istri lagi. Ini bukan pengumuman, tapi ini pemberitahuan. Siapa tahu wono ayu ada yang mau dita'arufkan. Ini duduk saya semenjak ditinggalin dulu anak-anak. Nah, Mas, di dalam surat 96 ayat 1, ketika Rasul Muhammad SAW mendapat wahyu pertama dari malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu malaikat Jibril menemui Rasulullah dalam bentuk malaikat. Bayangkan Pak, gimana nggak takut Rasulullah? Malaikat menemuinya. Malaikat Jibril itu besar atau kecil? Besar. Pakai sayap enggak? Dari mana tahu? Dari mana malaikat pakai sayap? Di surat Fatir ayat 1 ya, bahwa ida malaikat anatim, malaikat itu bersayap kata Allah. Masna sulasa arba, ada yang sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Khusus Jibril 6. Maklum, Daniel komandan batalion, jadi besar, panglima.
menemui Rasul dalam keadaan seperti itu. Gimana tidak takut Rasul? Apa yang terjadi? Rasulullah pulang, lari dia. Pulang kemana? Ke rumah. Menemui siapa? Khadijah, istrinya. Tuh, suara suami kalau ada masalah diajari Rasul pulang ke rumah, menemui istri. Ojo kaya arek saiki Mas. Ono masalah rumah tangga metu nang jodoh. Buka botol, mendem ya apa? Ketemu teman-teman komunitas sing ndak ngaji, sehingga mulai apa usah tukaran, terus kayak wayang UBC. Tukaran rumah tangga biasa Mas, iku bumbu rumah tangga. Cium. Pertengkaran suami istri dikatakan bumbu rumah tangga. Ini akidah syaitan. Akidah siapa? Mari kita buktikan. Ibu-ibu dengar. Ibu-ibu dengar. Dengar. Saya nanya, makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Nah, lain mana tukaran terus karo bojomu? Ikhlas bumbu rumah tangga, nek ada buyar rumah tangga. Ini akidah syaitan kok diikuti. Maka kalau ada masalah Mas pulang ke rumah, temui istri. Maka saat itu Rasul pulang menemui istrinya, menceritakan apa yang terjadi. Dan jangan lupa Khadijah adalah keponakan Waraqah. Beliau adalah pendeta yang ahli tahu tentang kitab-kitab terdahulu. Sehingga baru ingatlah beliau, apakah ini tanda bahwa suamiku adalah Rasulullah sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Ingin membuktikannya si Khadijah waktu itu. Benar tidak yang datang ini malaikat? Caranya luar biasa Khadijah. Suaminya dipeluk. Tuh, lihat diajari itu sama Rasulullah. Tuh Mbak Devi, kalau Mas Reza ada masalah, peluk suaminya. Seperti Rasul dipeluk Khadijah. Dan ketika dipeluk, mulai Jibril rada tersipu. Waktu di gua mana? Selarong. Nerima wahyu di gua mana Mas? Gua Selarong. Loh, kok iya? Kan malah Nusantara kan? Oh, Gua Hira. Katakan malah Nusantara ya kali. Di Gua Hira. Itu masih bentuk malaikat, tapi begitu sampai di rumah Khadijah berbentuk manusia. Kalau nggak bisa masuk. Ketika berbentuk di manusia di depan pintu, dipeluk Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dipeluk, Jibril tersipu. Masih nggak yakin lagi, Rasulullah di pangku. Nggak apa-apa Mbak, sekali-sekali pangku tuh suami itu, taruh di pangkuannya, elus keningnya. Dia sudah capek mencari pekerjaan. Angel golek bojo kayak gini. Bojo saiki kono Mas turu kono langsung Mas. Nah itu coba, dan itu dilakukan oleh Khadijah. Apa yang terjadi? Jibril semakin tersipu. Masih belum yakin apakah ini malaikat yang mendatangi suamiku. Masya Allah, Khadijah langsung dibuka hijabnya. Begitu dibuka hijabnya, langsung Jibril balik kanan. Yakinlah Khadijah, ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat Pak, nek dibuka tambang ini, lu ayu, lu kabudel. Malaikat gak doyan aurat bro. Nah tuh dia jadi cara bagaimana kalau ada permasalahan di luar, berdua suami dan istri ini. Ini cara Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita dalam dinamika kehidupan. Ya, habis T yang kelima. Bab 1 sudah tadi lisan, bab kedua 5T. Bab yang ketiga Mas, perkuatlah rumah tangga panjenengan ini dengan kekuatan doa. Dan ini Allah yang mengajarkan, ada di surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna min ibadati jahannama dakirin. Mintalah padaku. Nah tuh, diajari sama Allah. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, suami istri mendoakan anak-anaknya, anak-anaknya diajarkan mendoakan orang tuanya. Ini mata rantai doa yang sangat luar biasa. Dan Rasul bersabda, wala taqadu min du'al mu'min. Tidak ada yang bisa merubah qadar buruk daripada doa-doa orang-orang mukmin. Maka perkuat rumah tangga ini dengan kekuatan doa. Makanya Pak, kalau doa itu perhatikan baik-baik. Dalam surat 7 Al-A'raf di ayat ke-180, Rabbuna wa ta'ala sambil mengingatkan kita, walillahi asmaul husna fad'u biha. Sungguh aku Allah punya asmaul husna, nama-nama yang terbaik bagi. Maka mintalah dirimu dengan nama-namamu. Nah itu Mas. Jadi kalau minta sama Allah, kalau pengen doanya dikabulkan, Allah sendiri yang ngajari, pakai asmaul husna. Contoh,
Besok Mas Reza harus ikut fit and property test. Maka Mbak Devi mulai panggil Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ya Ghani. Ya Ghani yang mencukupkan, menjaga, melengkapi. Panggil, berikan kekuatan suami saya besok tes ilmunya, hafalannya semua. Panggil. Kita didolimi, panggil Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Aziz, hamba didolimi. Panggil. Kita minta ampunan dosa dan salah, panggil Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Ghafar. Nah, panggil Allah sesuai namanya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rozak. Wis ngerti malaikat jaluk duwe arek iki Rozak iki alamat. Sekate Rozak iki urusan duwe wis. Ya Rozak, anak saya yang baru lulus SMA ya Rozak. Yang nomor 2 lulus SMP ya Rozak. Yang nomor 3 lulus SD ya Rozak. Malaikat komentar, makanya cenderung tahunan. Ini duit gedung numpuk tahunan. Nah, maka panggil nama itu. Ini Allah sendiri yang maka wala taghuddu minan du'a. Tidak ada yang bisa merubah kodok buruk kecuali doa. Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kalau seorang rumah tangga muslim ini diberi kekuatan doa suami istri, anak-anak, orang tua, anak-anak kepada orang tuanya, suami, masya Allah. Dan doa itu tidak ada yang tidak dijawab. Hadza salatu man kunna fiha, hadza salatu man kunna fiha min doa. Ada 3 hal dalam doa ini. Yang pertama, inda aku ajabahu, doanya diijabah. Yang kedua, had inda lil waqti, diberikan tapi ditunda waktunya. Yang ketiga itu Allah bebaskan kita dari balak dan bencana. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Ada satu contoh Pak. Ketika saya masih bekerja di televisi Republik Indonesia di TVRI, sebelum saya berdakwah, ada satu teman saya, waktu itu saya belum Islam saya, masih Nasrani. Itu doanya tuh saya tahu betul, walaupun saya belum Islam. Itu teman saya tuh kalau doa mintanya begini sama Allah, setiap kali selesai sholat, ya Allah gitu, saya minta rumah ya Allah 500 meter persegi tingkat 2. Itu tidak pernah berhenti sampai pensiun, tidak dikasih sama Allah. Apakah doanya sia-sia? Tidak. Anak beliau baru semester 4 waktu itu, yang laki-laki sudah diminta BUMN. Baik, baru semester 4 sudah diminta BUMN, yang biayai BUMN kuliah, dan dalam masa kuliah itu dia sudah bekerja untuk BUMN dalam mengupdate data-data karena dia di bidang IT. Jadi sampai kuliah selesai itu nggak bayar sama sekali, yang bayar BUMN. Begitu lulus kerja di BUMN tersebut, dan saat lulus dapat rumah, bukan rumah dinas ya, bukan rumah dinas Pak ini, diberi hadiah sama BUMN rumah 500 meter persegi tingkat 2. Saya ndonga sama bapaknya, yang dapat. Kenapa kok gak dikasih bapaknya? Allah tahu, bapaknya cek buka botol, bentino bener, bisa digadek lagi kan, sertifikat yang dikasih anaknya. Jadi gak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Tinggal Allah memberikannya kapan, mungkin ditunda atau anaknya. Kadang yang doa suami yang dapat istri, kadang yang berdoa istrinya diberikan Allah suaminya. Tapi maknanya sama dalam satu keluarga. Toh akhirnya sekarang bapak ibunya yang dulu doa minta rumah 5 hidup bersama anaknya. Allah, masya. Maka beri kekuatan keluarga ini dengan kekuatan doa. Pak Narti, ini ada acara makan. Oh, cukup suwe selama bedeng. Selama bedeng ada kalian sesuai. Nah, betul jadi. Nah, yang terakhir Mas, yang terakhir ini ya, pesan gak usah tua-tua Mas, gak usah kayak. Yang penting ini semua dari Rasulullah. Dalam hati saya sampaikan di mana? Tugas saya menyampaikan sih. Yang terakhir yang kelima Mas, Rasul itu pesan. Rumah itu dibangun dengan apa? Batu. Kalau rumah tangga, kasih sayang. Maka timbulkan kasih sayang dalam keluarga muslimah akan menjadi yang sakinah mawaddah. Maka lihat pesan Rasul. Hajat halatal salat semangkuna fiya iman. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan iman dan lezatnya apabila ada perkara ini. Wa yuhibbullahi wa rasuli wa yuhibbu mimma siwahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang mengalahkan cinta keduanya. Wa yuhibbu ma yuhibbu ilaihi. Kalau dia mencintai sesama, dia cinta karena Allah. Maka Mbak Devi, mana Mbak Devi? Cintai masmu karena Allah.
Jangan pernah, sampaikan di para istri-istri di rumah, jangan pernah mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Bahaya nih, ada cinta mergo dahsyatnya lembur ini. Bojoku balik ngelemburi sak minimum ini. Gak lembur tak kontur sofa. Masya Allah. Naudzubillah tidak melahirkan ini. Ya. Jangan mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Cintailah suami karena Allah. Mas Reza dan para suami, cintailah istri karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah, kalau hanya fisiknya, sekarang Pak mereka berdua seperti biola bisa digendong. Iku nek untuk makmur tetap betul tapi jadi pas jenguk komodi. Nah itu nek ketok tombone mulai dipaitu. Biyo Reza karo bojone kaya kos 10, Rezane siji, bojone 0 wedhe. Ini kalau bukan cinta karena Allah biasanya tewak. Terus bojo takoni, umur piro Pak? Saya sunah joro selawian loro deh. Wis gak sunah belas. Wis gak sunah belas. Makanya kalau mau sunah itu ya benar-benar sunah. Saya pernah Pak nantang istri saya dulu. Dek, boleh gak Mas menikah lagi? Saya pernah bilang gitu. Untuk apa Mas? Sunah. Aku siapkan Mas, malah ngono. Kalau kamu benar-benar untuk sunah, aku siapkan. Nanti sore tak taarufkan. Wih, keren istri saya. Begitu lapang dada, langsung selesai diajak keluar. Ayo, diajak saya. Ini kenal Mbah Darni, itu yang siji. Siji ini mana? Mbok to, si tak sono. Lu kok ini? Lu Rasulullah semua sudah tua-tua Mas. Beliau mencantuni. Ya Allah, wis dikasih TTR. Apa? Expired deh. Nah Mas, jadilah rumah tangga ini, bangun rumah tangga dengan kasih sayang, bukan dengan batu. Kalau batu itu hanya bangun rumah, tapi kalau rumah tangga bangun dengan kasih sayang. Mas, jaga 5 pesan Rasul ini ketika beliau memberi khutbah nikah. Ini saya ambil dari khutbah nikah beliau ketika beliau menikahkan Fatimah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir ini. Mari kita mohon pertolongan pada Allah. Kita berdoa agar keduanya, Mas Muhammad Reza Budi Pratama dan Mbak Devi Rahma Aryatni ini dijadikan keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali kalimati sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb untuk Muhammad Reza Budi Pratama wa Devi Rahma Aryatni. Barakallahu laka wa baraka alaika baina jami'a fil khair. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi selamat Mas Reza dan Mbak Devi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baina jami'akum fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.